Selamat datang di Danau Matano. Danau yang berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan ini merupakan danau terdalam di Asia Tenggara. Dengan pemandangan yang asri, udara yang segar, danau ini ternyata sangat dekat dengan area pertambangan. Kok bisa ya dekat dengan tambang, tapi area sekitar masih tetap terjaga dengan baik? Saya akan berkelana di sekitar Danau Matano ini. Tidak hanya itu, saya juga akan melihat bagaimana aktivitas pertambangan nikel di PT Vale Indonesia Tbk dan bagaimana PT Vale Indonesia memiliki kontribusi ke masyarakat sekitar. Ikuti saya di Kelana Indonesia. Pagi yang cerah menjadi sahabat saya dalam menelusuri Danau Matano. Perjalanan selama 45 menit menggunakan pesawat dibutuhkan untuk sampai ke Sorowako. Wah, ini tuh danaunya luas banget. Udah hampir-hampir kayak laut ya. Dan udaranya ini rasanya kayak sejuk, dingin. Airnya pun jernih. Kalau dilihat ya, bening banget airnya. Coba deh lihat ke sana ya, itu tuh masih ada kabut dan hijau banget. Duh, ini rasanya asri banget, seger. Narik nafas pun, aduh enak banget deh, jauh dari polusi. Oksigen tuh rasanya langsung masuk. Aduh, suka banget suasananya, tempatnya. Sejuk banget, aku suka banget. Ini pertama kali di sini. Kalau di sini pasti pengennya semua lihat Danau Matano ya. Kalau bagi saya Danau Matano ini kalau dilihat aja udah tenang ya, memberikan ketenangan sendiri. Luar biasa, memang cantik banget dan airnya jernih banget. Nah, ini loh pertanyaan aku. Air bisa sejernih ini, dekat pula dengan pertambangan. Apa yang dilakukan PT Vale sehingga air danau ini udah berapa ya? Berarti 54 tahun ya di sini bisa tetap bening kayak gini. Ya. Inilah mungkin ini bagian dari kita juga ingin mempromosikan bahwa pertambangan berkelanjutan itu sebenarnya bisa dilakukan. Dan pertambangan itu bukan cuma segampang menggali dan menimbun. Ada proses panjang yang kita lalui. Nah, bagi saya, bagi PT Vale, kita dianugerahkan oleh Tuhan dengan danau secantik ini, terus dengan sumber daya alam nikel yang begitu baik, maka tentu punya tanggung jawab moral ya. Kita harus jaga betul kualitas air Danau Matano. Jadi kalau pengunjung yang datang lihat kualitas air Matano, ini sebenarnya bekas air tambang yang sudah dikelola. Bekas air tambang, tapi ya, masih bisa jernih kayak gini ya? Tapi kalau untuk air danaunya sendiri, ada pemeriksaannya nggak sih? Atau Pasti ya? Dari pemerintah kan juga selalu mengecek kan compliance-nya kita. Jadi baku mutunya tetap terus terjaga di situ ya? Nah, untuk kita lihat nih, bener nggak sih jernihnya? Pada saat kita menyelam pasti langsung kerasa dong. Pasti, ya. Jadi kita akan lihat sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Langsung ya. Langsung. Oke, Bu. Danau Matano merupakan salah satu danau purba di Indonesia dan termasuk ke dalam 15 danau prioritas nasional. Untuk itu, PT Vale Indonesia berdedikasi dalam menjaga karena sudah menjadi tanggung jawab moral. Spot diving kami disebut dengan One TNK. Pada spot ini, kami disajikan dengan tebing bawah danau dan akar pohon yang tumbuh sampai ke bawah. Di balik tebing-tebing ini, hidup juga hewan endemik Danau Matano, seperti ikan hingga kepiting. Ini adalah kali pertama saya diving di kedalaman danau. Dengan air yang sejernih kaca, melihat ikan yang berenang ria membuat saya nyaman dibuatnya. Seakan-akan danau ini berbicara dan berkata, "Jangan lupa kembali ya." Tidak jauh dari One TNK terdapat goa air.
Kenapa dinamakan goa air? Karena goa ini hanya bisa masuk dengan berenang melalui mulut goa. Jika air sedang pasang, mulut goa akan tertutup oleh Danau Matano. Interior goa air sama dengan goa pada umumnya, berisi stalaktit dan stalagmit. Uniknya, di atas goa terdapat lubang yang dapat kita daki melalui jalur kecil di luar goa. Selain diving dan goa air, di Danau Matano ini kita juga bisa melakukan aktivitas water sport. Salah satunya bermain kano. Sambil main kano, saya juga dapat melihat panorama Danau Matano yang sangat menarik. Hamparan yang luas membuatnya seperti lautan dengan dataran berbukit di sisi lain. Selesai bermain kano, saya lanjut mengunjungi desa wisata Matano, yakni Lawa River Park. Yang menarik perhatian saya adalah bagaimana air sungai yang dingin banget bermuara di Danau Matano yang airnya cenderung hangat. Nah, yang ini airnya hangat. Hangat sini. Kayak, wow. Dan yang ini dingin. Iya, ini hangat. Ini yang kaki kanan saya ada di bagian danau hangat. Kalau geser dikit ke sini, geser dikit sini. Nah, ini dingin. PT Vale Indonesia turut andil dalam pengembangan Lawa River Park dan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Luwu Timur. Di sini kita bisa camping, santai di hammock, dan tentunya bisa river tubing. Salah satu destinasi wisata di Desa Matano ini, Bura-Bura. Yang katanya kalau kita sebut Bura-Bura di tempat ini, nanti akan keluar gelembung-gelembung udara nih di dalam situ. Katanya nih, gelembung yang keluar nanti akan menandakan orang yang baik. Ayo kita buktikan. Bura-Bura. Wah, mulai ada gelembungnya. Bura-Bura. Bura-Bura, bura-bura, bura. Nah, jadi udah terbukti nih kalau udah keluar gelembung, berarti yang menyebutkan kata Bura-Bura itu orang baik. Selain air danau yang bersih, kualitas udara di sekitar area pertambangan juga sangat terjaga. Saya bertemu dengan Deputi CEO PT Vale Indonesia yang juga merupakan putra lokal Luwu Timur. Halo Pak Abu. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Lapangan golf ini kan di area tambang nih Pak. Apa yang dilakukan sama PT Vale Indonesia Tbk terhadap udara yang berada di sekitar wilayah tambang ini? Dalam beberapa tahun terakhir memang PT Vale menginvestasi besar di bidang lingkungan. Oke. Ya, kita memasang alat penangkap debu di pabrik dan itu bisa menyaring sampai di bawah batas ambang batas ya. Baku mutunya Baku mutu ya, yang di bawah disyaratkan itu. oleh pemerintah. Ya. Ya, dan sangat jauh di bawah. Oke. Nah, dan itu bisa dibuktikan sehingga apa yang kita rasakan saat ini ya hasil dari bagaimana Vale begitu ketat ya terhadap mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Pertambangan nikel PT Vale Indonesia Tbk telah berlangsung sejak 1968 dan menjadi bagian dari Vale yang berpusat di Brazil. PT Vale Indonesia sudah terafiliasi dengan MindID sebagai pemilik saham sebesar 20%. PT Vale Indonesia sangat mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam menciptakan pertambangan low emisi karbon. Dengan penggunaan truk listrik untuk operasional tambang, pengolahan air limpasan tambang, hingga PLTA sebagai sumber energi mereka. Proses awal pertambangan nikel di PT Vale Indonesia menggunakan metode pertambangan terbuka atau open cast mining. Open cast mining ini itu penambangan yang mengikuti arah kontur, arah lereng.
sehingga keselamatan pekerja dalam khususnya lereng itu bisa kita jaga dengan baik. Umumnya kalau di proses nikel kan dari proses pelapukan, yang mana proses pelapukan itu mengikuti kemeringan lereng. Jadi proses penambangan open cast ini lebih banyak kita gunakan di area nikel yang memang mengikuti dari kemeringan lereng atau morfologi dari daerah tersebut. Ore nikel yang sudah ditambang di site selanjutnya akan diproses di bagian proses plant. Tahap pertama, nikel ore akan dimasukkan ke mesin penggiling untuk dicampur dengan air dan debu olahan nikel yang belum terproses dengan baik. Selanjutnya, nikel ore akan dikirim menggunakan belt conveyor untuk dikeringkan di kiln. Dos 1 ini tempat penyimpanan ore kita yang sudah dikeringkan. Jadi sudah proses drying di dryer kiln. Dry ore ya Dry disebutnya. ore, ya betul. Yang sudah kita proses pengeringan dari mining masuk ke dryer, kemudian kita simpan di sini. Setelah kering, nikel ore dimasukkan ke dalam furnace untuk dilebur dan menjadi leburan nikel yang akan diubah menjadi nickel matte. Debu-debu proses pengolahan nikel tidak semata-mata dibuang oleh PT Vale Indonesia, melainkan diproses kembali, masuk ke penggilingan di tahap pertama. Jadi nanti setelah kering baru terbentuk debunya itu. Nah debunya itu kita nggak mau langsung lepas ke alam seperti itu. Itu kan mencemari lingkungan, kemudian nggak bagus juga untuk kesehatannya masyarakat sekitar. Makanya kita gunakan ini, elektrostatik precipitator, jadi sudah tidak ada lagi gas kotor yang kita lepas. Keempat, leburan nikel akan dipisahkan terlebih dahulu dari mineral lain atau disebut dengan slag nikel. Slag nikel dibuang ke slag dam, sedangkan leburan nikel murni diubah menjadi bubuk nikel atau nickel matte. Terakhir, nickel matte siap untuk dikirim. Seperti yang dijelaskan di awal, proses tambang dan peleburan nikel di PT Vale Indonesia didasari oleh prinsip keberlanjutan. Usaha low emisi karbon ini berawal dari PLTA, di mana PT Vale Indonesia memanfaatkan air Danau Matano untuk sumber daya listrik operasional tambang. Terdiri dari 3 PLTA, Larona, Balambano, dan Karebe. Air Danau Matano tetap terus mengalir menjadi sumber energi bagi PT Vale Indonesia, bahkan masyarakat sekitar. Semua suplai listrik ke Kabupaten Luwu Timur adalah berasal dari Vale Indonesia. Dulu itu sampai sekitar 150-200 km dari lokasi ini, itu kita suplai juga. Dan sekarang karena PLTA Poza sudah boleh masuk, sehingga sumber untuk Kabupaten Luwu Timur ini terbagi 2. Ada yang dari PLN, ada dari Vale lewat PLN. Kira-kira gitu. Selain PLTA, penggunaan truk listrik juga menjadi salah satu bentuk usaha pertambangan rendah emisi karbon. Dengan kapasitas baterai sebanyak 530 kWh, daya tempuh truk listrik ini mencapai 170 km dan durasi pengisian baterainya hanya membutuhkan waktu 90 menit. Yang paling menarik adalah jika biasanya para pekerja tambang didominasi oleh laki-laki, PT Vale Indonesia sangat mendukung prinsip diversity, equity, dan inclusion, di mana operator truk listrik ini adalah seorang wanita. Menurut Bu Yuli bagaimana tuh kesempatan yang diberikan PT Vale untuk berkarya nih sebagai perempuan? Menurut Bu Yuli seperti apa? Semuanya menurut saya untuk sekarang ini PT Vale sangat membuka lebar kesempatan buat perempuan wanita untuk mengembangkan karirnya berkarya di PT Vale. Buktinya bahwa yang selama ini alat yang diyakini bahwa hanya pekerja lelaki yang bisa bawa, itu diberikan kesempatan juga buat wanita untuk training dan mengembangkan diri di alat tersebut. Merasa keren nggak sih kayak nyetirnya mobil besar nih gitu? Ada nggak sih perasaan seperti itu? Pasti kan Mbak, yang tadi yang operator, semua operator itu laki-laki, terus kita dikasih kesempatan, jadi senang gitu Mbak. Tidak sampai di situ, prinsip keberlanjutan yang dicanangkan oleh PT Vale Indonesia juga sampai ke pengolahan air limpasan tambang. LGS ini dibangun untuk penampungan air, untuk mengendapkan sedimen dari air tambang ini. Kita mencoba PT Vale itu setelah 54 tahun beroperasi sampai hari ini, air Matano itu masih jernih Mbak.
Masih jernih. Ya, salah satu yang kita buat adalah LGS ini. Di sini ada empat kompartemen bahan. Ya. Kompartemen A, B, C, sama D. Jadi masing-masing di kompartemen ini kita endapkan setelah kita treatment. Kita treat dengan chemical yang namanya ferrosulfat. Kita men-treat air, kemudian di sana kita sampling, memasukkan chemicalnya, kemudian masuk ke labirin. Dan ini hanya produk akhir ini, Mbak. Ini udah produk akhir yang akan keluar ke danau. Dilepas ke danau. Inilah alasan kenapa air yang keluar dari sini tetap jernih dan Danau Matano udah berpuluh-puluh tahun. 54 tahun 54 sampai tahun. detik ini masih jernih, Mbak. Masih jernih. Masih jernih. Setelah seluruh proses penambangan selesai, hingga bagaimana PT Vale Indonesia mengolah debu dan air limpasan tambang menjadi bersih kembali, PT Vale Indonesia juga menerapkan good mining practices dengan usahanya merawat bibit pohon di nursery park untuk ditanam kembali di lahan bekas tambang yang direklamasi. Kurang lebih sekitar 90 jenis tanaman yang ada sekarang ini. 90 jenis itu termasuk tanaman-tanaman yang memang endemik dari wilayah sini ya Pak? Ya, sebagian tanaman endemik, sebagian tanaman dari luar dan termasuk tanaman-tanaman pionir ini itu yang cocok yang bisa hidup di lahan pasca tambang. Proses pembibitan itu seperti apa sih? Pembibitan dari nursery itu pertama yaitu pengambilan benih dan anakan dari lahan pasca tambang termasuk lahan hutan yang masih alami. Kalau kita ambil benih, ya kita semai, baru nantinya diperbanyak mulai dari greenhouse, penyemaiannya, penyapihan, baru pindahkan ke set area pemeliharaan dan penyortiran pemupukan. Setelah ketinggian sekitar 20-30 cm, dipindahkan ke open area. Ini ya open area ya, sekarang open area ini? yang sekarang ini. Supaya tanaman itu distreskan jika kena, maksudnya disinari matahari 100% full. Jadi nantinya kalau dia sudah dibawa ke ke lapangan yang reklamasi, tanaman itu tidak stres lagi. Bibit-bibit yang sudah siap ditanam tadi akan dibawa ke hutan reklamasi untuk dirilis kembali. Hutan reklamasi ini disebut dengan Himalaya karena lokasi ini merupakan dataran yang paling tinggi. Di sini saya akan bertemu dengan Ibu Erlin sebagai Junior Reclamation Engineer. Ini pohon apa namanya? Ini namanya agatis. Agatis. Iya. Agatis ini dia sejenis pohon apa ya kalau di sini dibilangnya? Oh, kalau di sini tanaman lokal ya. Tanaman lokal atau disebutkan nama latinnya Agatis damara ya. Ini tanaman lokal yang kita tanam di sini itu ada sekitar 20 jenis. 20 jenis tanaman lokal. Tanaman lokal. Beda lagi tanaman pionirnya. Tanaman pionir itu bisa masuk kayu hitam, sengon. Katanya hutan reklamasi ini sudah 16 tahun setelah direklamasi. Betul seperti itu ya Bu ya? Iya benar Adehana. 16 tahun di sini sudah kayak hutannya. Wah, ini udah benar-benar hutan dan nggak kelihatan kalau sebelumnya bekas lokasi tambang atau area yang telah ditambang. Iya. Dan terasa padat sekali dengan pohon-pohonan yang pohon tinggi. Ini pakis bukan yang pendek-pendek ini? Iya, pakis Nah, nih Adehana. banyak kayak sudah padat sekali aja gitu. Semoga saja hutan reklamasi yang diusahakan oleh PT Vale Indonesia dapat terus memberikan berkah dengan sumber daya alam yang merekah serta manfaat yang berlimpah. Luwu Timur memiliki 4 kecamatan yang didukung dan diberdayakan langsung oleh PT Vale Indonesia, yakni Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda, dan Malili. Dari 4 kecamatan tersebut, PT Vale Indonesia memfasilitasi pemasaran produk UMKM dengan menghadirkan Galeri Kareso Anatoa sebagai pusat oleh-oleh khas Luwu Timur. Galeri ini dikelola oleh BUMDesma, badan usaha milik desa bersama. Nah, ini kalau dilihat-lihat keripiknya macam-macam. Ini dari hasil kebun wilayah mereka masing-masing di setiap kecamatan itu. Nah, kurang lebih banyak yang dari kebun juga. Program kedepannya kami itu semoga bahannya pun dari UMKM sendiri. UMKM sendiri di sini. Oke, sukses terus buat UMKM di sini ya. Iya.
Tidak jauh dari galeri, terdapat Panti Sehat HIPHO, Himpunan Penggiat Herbal Organik. Di sini saya ikut belajar membuat minuman herbal. Di sini kami sudah siapkan, ini ramuan untuk hipertensi. Ini kumis kucing, ini meniran, kunyit, daun pandan, temulawak, dan daun salam. Cara buatnya ternyata mudah. Pertama, rebus bahan herbal yang tadi pada air mendidih selama 10 menit. Jika sudah, tunggu hingga buihnya hilang, lalu saring dan siap untuk diminum. Udah jadi nih jamunya. Ya, silakan diminum. Saya icip dulu ya. Icip-icip. Kuat ya rasa pahitnya. Kalau yang ingin agak sedikit manis, berarti bisa tambah madu atau gula merah. Ya. Kontribusi PT Vale Indonesia juga sampai pada program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya di bidang pertanian sayur organik, di mana program ini juga memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk mengenal dan menanam sayur organik. Terus terang di Luhut Timur ini kita juga banyak lihat dan dialog potensi pertanian luar biasa. Bahkan kalau tidak salah 300.000 hektar dialokasikan oleh pemerintah untuk area pertanian. Nah, di situ kita lihat apa yang bisa kita bantu dan lakukan. Program kami yang pertama sebenarnya padi organik, padi seri organik sudah cukup berhasil dan kita sekarang mau meningkatkan ke ekosistem organik. Nah, hari ini saya senang lihat sayur organik sayur organik dan ada juga herbal juga. Jadi semua dibalikan ke organik. Sayur organik diyakini lebih sehat daripada sayur pada umumnya karena dari proses penanaman sampai pupuk semua menggunakan bahan organik. Memang sih kalau non-organik itu memang hasilnya banyak, tetapi dari hasil kita mengkonsumsi itu jauh lebih ini karena ini membuat kita sehat. Kalau tanaman organik itu membuat kita sehat kalau kita mengkonsumsi itu. Pada penanaman padi, PT Vale Indonesia juga memberikan pelatihan tentang metode untuk menanam padi organik. Nah, kalau untuk sistem bertaninya ini sendiri, saya dengar katanya pakai sistem SRI gitu ya? Iya, metode SRI organik. Itu metodenya kayak gimana sih? Metode SRI organik itu metodenya itu kita bibitnya tanam 1 biji. Iya. Umur 1 minggu. 1 minggu kita sudah tanam. Dan menggunakan air tidak terlalu banyak airnya. Sama seperti ini. Kayak nggak terlalu banyak nih kayak gini banyak, ya? Iya. Oke. Kemudian setiap minggu kita semprot mol. Mol tuh yang tadi? Mol yang tadi itu, semprotan itu. Anti hama, berikut pupuk gitu ya? Pupuk itu, termasuk pupuk. Termasuk pupuk dan anti hama? Anti hama, iya. Pengendalian hama. Pengendalian hama, termasuk itu. Dan salah satunya juga penyiangan seperti ini menggunakan kasrok. Itu metode SRI-SIMU itu. Tidak hanya sayur dan padi saja yang organik. Ternyata peternakan ayam juga dapat dilakukan secara organik. Terus Bang, bedanya kita beternak ayam secara organik dan non-organik itu seperti apa nih Bang? Kalau di pokoknya sih di bagian pakannya. Pakannya ya? Ya, pakannya dan minuman herbalnya. Oh, mereka ada minuman herbal juga? Iya, minum jamu. Dari apa? Jamu? Wah, nggak kalah ya. Manusia kan ada minum jamu nih, ayam juga minum jamu. Iya. Dari apa tuh isi jamunya? Isi jamunya kita pakai rimbang-rimbangan seperti kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan lain-lain, masih banyak lagi campurannya. Kotoran ayam-ayam organik ini ternyata dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk yang begitu sehat bagi tanaman. Anak-anak muda di sini belajar mengembangkan penanaman sayur hidroponik serta media tanah dengan memanfaatkan kotoran ayam organik. Untuk kotoran ayam itu kami jadikan pupuk untuk tanamannya di tanah. Kemarin sempat kami tanam kangkung. Kangkung? Untuk di tanah. Jadi kami memanfaatkan kotoran ayam yang di bawah tadi untuk itu tanaman kangkung itu. Peternakan dan pengelolaan tanaman hidroponik ini dikelola oleh kelompok yang bernama Woliko dan rata-rata anggotanya merupakan penyandang disabilitas. Akan tetapi, PT Vale Indonesia tidak lupa untuk tetap memberikan pemberdayaan karena keterbatasan bukanlah hambatan untuk terus maju dan berkarya.
Banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajari dalam berkelana di Sorowako. Melihat secara langsung upaya luar biasa yang dikerahkan PT Vale Indonesia untuk pemberdayaan dan tentunya untuk merawat alam Sorowako yang menakjubkan. Selesai sudah perjalanan saya dalam berkelana di Sorowako. Dari menyusuri Danau Matano, proses tambang, PLTA Balambano, hingga Galeri UMKM Kareso, PT Vale Indonesia Tbk terbukti berhasil menciptakan usaha dari hasil bumi yang digali menjadi arti dari kontribusi. Saya, Hanal Zahra, terus ikuti Kelana Indonesia.